Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Suasana di dalam goa tritip itu amat mencekam. Keadaan remang-remang, hanya disinari seberkas cahaya dari langit-langit goa, dari lubang sebesar kepala manusia. Sukmo melambai-lambaikan tangannya, berusaha keluar dari air. Wulan ingin menolong, tetapi dia tidak mampu menahan sambaran angin pesat yang menampar wajahnya. Ki Gunuk hanya tersenyum dingin melihat Sukmo yang meraih-raihkan tangannya seperti orang akan tenggelam. Dia melihat semuanya itu seperti tak melihat apa-apa. Wulan makin menggigil melihat keadaan Sukmo yang makin tidak berdaya. Tolonglah Sukmo, Kek. Kasihan dia. Tolonglah dia, Kek. Kalau dia tenggelam. Kek, tolonglah. Tolonglah, Kek. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dialami oleh sahabatmu itu, Wulan. Sudah diamlah kau dan duduk saja di situ. Jangan bergerak dan jangan berbicara. Tapi, Kek, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa naik dari air. Sudah ku bilang, diamlah kau tikus betina kecil. Apa yang kau rasakan setelah tenggelam di dalam air, Sukmo? Kau ingin kematianku, Kek. Kaki gunung. Nah, sekarang pulanglah kau, Aji Sukmo. Temuilah kakekmu, temui ibumu yang selama ini menantikan kepergianmu. Pulanglah dulu dan nanti kau kembali lagi kemari. Jadilah kau seorang murid yang setia dan menuruti apa yang diinginkan oleh gurumu. Kau sudah kulantik menjadi santriku, menjadi muridku. Jadi kau harus benar-benar mengikuti apa yang aku katakan. Tahu? Bagaimana aku bisa pulang dengan perut bengkak seperti ini, penuh dengan air, Kek? Kau pasti bisa, karena kau telah melakukannya, Sukmo. Bahkan dengan perut penuh seperti itu, kau akan melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Benarkah, Kek? Aku merasakan tubuhku terasa berat sekali. Kepalaku pening dan mataku berkunang-kunang. Perutku penuh dengan air asin. Ususku bisa putus karena air laut yang berlebihan di dalam perutku. Sudahlah, Sukmo, sudah. Sekarang bangkitlah dan pulanglah. Obati kerinduan orang tuamu, obati kerinduan kakekmu yang mendambakan kedatanganmu. Sudah, jangan kau membantah. Turutilah nasihat dan perintah gurumu. Semua bukan untuk kakek yang sudah tua ini, tetapi untuk dirimu sendiri dan untuk sesama manusia. Apabila kau mau melakukan apa yang telah kunasihatkan kepadamu, tentu kau akan mendapatkan sesuatu yang berarti, yang kau rindukan dan kau dambakan selama ini. Bukankah kau ingin menjadi seorang yang sakti mandraguna? Iya, Kek. Aku memang ingin menjadi orang yang sakti mandraguna. Tak ada yang kurindukan selain menjadi orang yang dikdaya untuk membela orang-orang yang lemah. Bagus sekali.
Kalau kau ingin menjadi orang yang sakti mandraguna, menjadi pendekar pilih tanding, dan membela rakyat kecil yang tertindas, kakek senang sekali. Kakek bangga sekali mempunyai murid sepertimu. Tapi kek, satu permintaan kakek Gunuk tidak bisa kupenuhi. Aku tak ingin pulang dulu sebelum mendapatkan sesuatu dari kakek. Kek, aku ingin agar kau mengajariku sesuatu. Sebab aku ingin pergi ke Mataram. Aku ingin menjadi pendekar. Kalau kakek tidak membekaliku, lalu apa jadinya diriku nanti? Nah. Kalau kau tidak mau menemui kakek dan ibumu, itu namanya kau tidak berbakti pada orang tua. Kau tahu, seorang anak yang tidak berbakti pada orang tua akibatnya akan menderita. Menderita karena membuat sedih orang tua. Kek, percayalah, bukannya aku melupakan kedua orang tuaku. Bukannya aku tidak berlaku hormat pada kakek dan nenekku. Tapi aku ingin menunjukkan kepada mereka, aku benar-benar berbakti dengan caraku sendiri. Percayalah, Kek. Bukankah kau adalah guruku? Sudah kuceritakan kepadamu siapa aku ini. Aku ingin mendapatkan yang lain dari yang lain. Percayalah, Kek. Kalau aku tidak menurut nasihatmu, tentu aku tidak mau turun ke dalam air dan minum air laut hingga perutku penuh. Kau ingin jadi muridku, dan kau enggan menemui orang tuamu, begitu? Iya, Kek. Perkenankanlah, sebelum aku berhasil, aku tak akan menemui mereka. Aku ingin menunjukkan keberhasilanku kepada mereka. Baru aku pulang. Kakek mengizinkan, bukan? Itulah tujuanku. Bukannya aku melupakan mereka. Mereka pasti sudah tahu kalau aku di sini, dan mereka pasti sudah tahu kalau aku akan menjaga diriku sebaik-baiknya. Percayalah, Kek, tak ada yang lebih baik daripada mengembangkan diri sendiri sebelum mengabdikan pada sesama. Sebuah pengabdian bukankah harus dimulai dari diri sendiri, Kek? Seperti yang kau nasihatkan beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk menjadi seorang yang berhasil, aku harus mengenali diriku sendiri. Baiklah. Dasar budak bandel. Baiklah. Kalau itu yang kau inginkan. Sukmo, di sudut gua ini ada lubang kecil. Nah, coba kau masuk dan duduklah bersila di sana. Dengan susah payah, Sukmo memberi hormat pada Ki Gunuk yang tetap duduk bersila dan memandangnya dengan dingin. Dengan perut yang membengkak dengan air laut itu, dia berjalan menuju ke sudut goa. Lalu dia duduk bersila, sedangkan Wulan masih terpaku duduk berdiam diri di depan kakeknya. Dan Ki Gunuk pun kembali diam seribu bahasa, tenggelam dalam keheningan dan kesunyian di dalam goa. Sementara itu, Ki Warih yang ada di Istana Mataram menunaikan tugasnya dengan baik. Pesanggrahan Kerapiak kini telah berdiri dengan megah, dan tempat perburuan yang ia bangun nampak bersih. Setiap sudutnya telah berdiri tiang-tiang panjang sebagai tanda supaya Sultan Nyokrawati tidak tersesat jika berburu di sana. Pada hari itu, Sultan Nyokrawati meninjau pesanggrahan Kerapiak yang telah berdiri dengan megah. Aku bangga dengan karyamu ini, Wari. Aku bangga sekali. Pesanggrahan ini cukup nyaman dan sedap dipandang mata. Aku betah tinggal di sini. Ronto? Iya, hamba Kanjeng Sunuwun. Tolong persiapkan gendewa dan anak panah, juga peralatan perburuan yang lain. Aku ingin berburu pada hari ini. Tolong kau persiapkan, jangan ada yang kurang. Baik Kanjeng Sunuwun, hamba akan siapkan. Hamba akan siapkan semuanya. Ki Wari. Iya Kanjeng Sinuwun. Kau benar-benar mewarisi Eyang Wulu. Apa yang kau lakukan di sini benar-benar berkenan di hatiku. Kau harus ikut berburu. Persiapkanlah alat-alat perburuan supaya kita bersama-sama menikmati pesanggrahan ini. Kita berburu bersama.
Iya, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan mengikuti Kanjeng Sinuwun kemanapun Kanjeng Sinuwun pergi. Dari sini bisa kulihat kembali bagian-bagian dan sudut-sudut hutan. Bagus sekali. Nanti saya juga akan mendirikan sebuah menara pengintaian untuk melihat satwa liar, agar kita mudah mencari sasaran perburuan Kanjeng Sinuwun. Menara pengintaian? Iya, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan mencoba untuk mendirikan sebuah menara pengintaian, agar dari sana kita bisa melihat bagian dari sudut-sudut hutan Krapyak ini, agar Kanjeng Sinuwun lebih jelas mengamati taman ini, agar Kanjeng Sinuwun puas, bukan hanya sekedar meraba-raba, tetapi tahu persis kemana menuju ke tempat perburuan yang paling tepat. Gagasanmu senantiasa cemerlang, Ki Wari. Wari, air. Ya, sifat-sifatmu benar-benar seperti air yang mampu menyiasati segala sesuatu dan mampu tinggal dimanapun berada. Mampu menyesuaikan diri dan mampu memberikan yang terbaik untukku. Terima kasih, Wari. Terima kasih. Dan sana, segeralah berkemas-kemas. Siapkan alat-alat perburuan. Mari, kita ke hutan dan kita berburu bersama-sama. Ki Wari segera mempersiapkan senjata perburuannya. Demikian pula dengan Kanjeng Sinuwun. Ronto telah mempersiapkan anak panah dan gendewa, juga tombak dan pedang. Mereka bersiap-siap menuju ke hutan Krapyak untuk berburu. Ronto, mana gendewanya? Silakan Kanjeng Sinuwun. Aku ingin membidik rusa. Lihatlah, bukankah itu sepasang rusa? Kanjeng Sinuwun, ampunkan hamba. Ada apa, Wari? Hamba mohon Kanjeng Sinuwun jangan memanah rusa yang sedang berpacaran. Kasihan, kita tidak boleh membunuh sepasang binatang yang sedang berkasih-kasihan. Itu tidak baik. Kenapa begitu, Wari? Sebab hewan pun tidak jauh berbeda dengan manusia, Kanjeng Sinuwun. Kasihan apabila kita membunuhnya. Walaupun seekor rusa, tetapi mereka pun memiliki naluri. Apakah Kanjeng Sinuwun masih ingat kisah cinta Pandu Dewonoto? Prabu Pandu Dewonoto yang kau maksud? Benar, Kanjeng Sinuwun. Prabu Pandu Dewonoto mendapat kutukan dari Dewa Yamadipati karena ia telah membunuh sepasang rusa yang sedang berkasih-kasihan, dan ia mendapatkan kutukan. Akhirnya Dewi Madri meninggal saat melahirkan putra-putranya. Kutukan pendeta Kamendana yang menjelma menjadi rusa. Aku ingat cerita itu. Kalau begitu, apa yang harus kupanah, Wari? Sedangkan di depan kita telah nampak binatang buruan yang kita cari-cari. Sekali lagi hamba mohon agar kita mencari binatang buruan yang lain. Kita tidak boleh membunuh sepasang rusa itu. Mereka berlari, Wari. Mereka menjauhi kita. Biarlah, Kanjeng Sinuwun, biarlah. Kita beri kebebasan pada kedua binatang itu. Masih banyak binatang buruan yang lain. Lihatlah, Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun bisa memanah monyet itu. Seekor monyet yang cukup besar. Kanjeng Sinuwun bisa memanahnya. Iya, baiklah. Aku mendengarkan nasihatmu, Wari. Biarlah ku panah monyet itu. Sang Prabu Hanyokrawati memasang anak panah dengan sigap. Lalu dia mengangkat gendewa dan mengincar seekor monyet yang berlompatan di atas pohon. Berkali-kali dia membidik monyet itu, tetapi monyet itu melingkar-lingkar di sisi pohon, hingga sang Prabu jengkel sekali. Dia kemudian mundur, berlari, dan melompat mencari tempat yang leluasa untuk membidik seekor monyet yang berlompatan di atas pohon. Kanjeng Sultan bingung sekali saat membidik seekor monyet yang berlompat-lompatan di atas dahan sebuah pohon besar. Monyet itu semakin tinggi memanjat pohon menuju ke puncak. Gendewa yang ia tarik kini merentang dengan kuat, tetapi monyet itu begitu gesit berlindung di balik pohon. Ternyata dia pintar juga bersembunyi, Wari.
Kau di sebelah sana dan aku di sini. Kalau ia bersembunyi seperti itu, lebih baik kita tunggu saja Kanjeng Sinuwun. Biarkan ia berlindung dan bertahan hidup. Barangkali ia tidak mau mati, Kanjeng. Kau ini bagaimana, Wari? Kalau berburu seperti ini dan menuruti kau terus, maka aku tidak akan pernah mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ya, namanya saja berburu, Kanjeng Sinuwun. Kalau binatang buruan itu tidak mau kita bunuh, artinya kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Hamba sendiri agak kasihan pada binatang-binatang. Lebih-lebih seperti monyet itu. Lihatlah, ia bertengger dan memelas sekali. Kalau kita berburu selalu menanamkan rasa belas kasihan pada binatang buruan itu, kapan kita akan mendapatkannya, Wari? Kau ini lucu sekali. Mentang-mentang seniman, mentang-mentang juru taman dan dalang sehingga kau pun kasihan pada binatang buruan itu. Wari. Ya, sudahlah. Kita tidak jadi berburu kalau begitu. Bukan begitu, Kanjeng Sinuwun. Lihatlah monyet di atas pohon itu. Ia menunduk dan dari kedua sudut matanya tampak meneteskan air mata. Siapa yang tidak terenyuh, Kanjeng Sinuwun? Saya pun jadi ngilu, terasa sedih sekali. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan monyet itu. Seandainya dia mempunyai hati dan perasaan seperti kita. Kanjeng Sinuwun bisa merasakannya, bukan? Iya. Kau benar, Wari. Tadi sepasang rusa pun kau biarkan lolos. Dengan alasan yang sama. Aku tidak boleh membunuh binatang yang sedang berpasang-pasangan dan menjalin cinta kasih. Sekarang ada seekor monyet. Sendirian. Dia duduk di dahan pohon sambil menangis dan aku tidak boleh memanahnya. Wari. Kau ini benar-benar orang kepercayaanku yang unik. Aku bangga punya kau. Biarlah. Lalu binatang yang bagaimana yang pantas kubunuh, Wari? Binatang buruan yang pantas kita bunuh. Apabila dia datang ramai-ramai, ada bergerombol. Nah, di sanalah kita memilih salah satu, Kanjeng Sinuwun. Seandainya ada segerombol rusa, kita bisa memilih yang paling besar, yang jantan. Kita tidak boleh membunuh yang betina. Kenapa begitu, Wari? Kenapa aku tidak boleh membunuh yang betina? Katakan kepadaku supaya aku tahu dengan jelas, Wari. Kalau kita membunuh binatang buruan betina, jangan-jangan binatang itu sedang bunting, Kanjeng Sinuwun. Kalau binatang buruan itu betina dan sedang bunting, apakah kita tidak kasihan pada anaknya yang ada di dalam perutnya? Nanti kita tidak tega memakan dagingnya. Sia-siakan, Kanjeng Sinuwun. Benar, alasanmu tepat sekali, Wari. Lain halnya apabila kita membunuh salah seekor di antara pejantan di antara gerombolan rusa. Maka kita dengan bebas dapat membunuhnya. Sebab rusa yang mati akan ditinggalkan gerombolannya begitu saja. Andaikan ia punya betina, maka ada pejantan lain yang akan menggantikannya. Sekalipun kadang-kadang binatang itu memiliki pasangan-pasangan sendiri. Kanjeng Sinuwun, hamba mohon untuk mengerti. Baiklah, Wari. Aku menurut. Aku mengikuti petunjuk dan pendapatmu. Aku mengikuti nasihatmu. Sebab memang kau lebih jeli ketimbang aku, Wari. Aku tidak tahu apa-apa mengenai binatang hutan dan satwa liar lainnya. Kau jauh lebih paham karena kau telah mengenal kehidupan tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Ya, baiklah. Kita lanjutkan perjalanan. Ini adalah bagian barat dari hutan Kerapyak, Kanjeng Sinuwun. Tiang pancang yang hamba dirikan ini supaya membuat Kanjeng Sinuwun tidak tersesat. Agar Kanjeng Sinuwun tidak terlalu jauh meninggalkan hutan Kerapyak ini. Terima kasih atas perhatianmu itu, Wari. Hamba mohon di sebelah barat, di sebelah selatan, atau di mana saja setiap kali Kanjeng Sinuwun mendapatkan tiang pancang di hutan ini, janganlah Kanjeng Sinuwun melampauinya. Kalau Kanjeng Sinuwun melampauinya, hamba khawatir Kanjeng Sinuwun akan tersesat. Sebab di sini banyak jurang yang terjal yang sangat berbahaya. Terima kasih. Terima kasih atas usaha dan rencanamu yang kau laksanakan dengan baik ini.
Sang Prabu, Kiwari, Ronto dan para pengikutnya yang lain yang sedang berburu di hutan kerapiak itu menjadi terkejut sekali karena segerombolan banteng nampak tak jauh dari depan mereka. Segerombolan banteng yang sedang merumput itu nampak liar sekali. Kiwari mendekati Sang Prabu dan menarik gendewanya. Kena. Ya, banteng itu kena, Wari. Sayang hanya terkena pantatnya, Kanjeng Sinuwun. Kita harus mengincar kepalanya, Ya. mengincar kedua matanya agar binatang besar itu roboh. Baiklah, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan mengincar mata kirinya, dan Kanjeng Sinuwun hamba mohon mengincar mata kanannya. Bagaimana, Kanjeng Sinuwun? Ayo, bidiklah baik-baik, Wari. Ayo, aku akan mengincar mata kanannya dan kau mata kirinya. Kita harus bisa membuat roboh binatang itu. Ronto, kau hantam dan kau panah leher binatang besar itu. Setelah itu, kau dan kawan-kawanmu bisa menombaknya. Hamba Kanjeng Sinuwun. Awas, minggir, Kanjeng Sinuwun. Berlindung di balik pohon. Segerombolan banteng liar itu berlari menerjang apa saja yang ada di depannya. Sang Prabu, Kiwari, dan para pengikutnya berlindung di balik pohon besar. Mereka mengikuti arah larinya gerombolan banteng liar itu. Tempat yang sangat jauh. Hati mereka berdebar-debar karena binatang-binatang itu tidak mau tahu apa yang ada di depannya. Selalu dilanggar dan ditendang salang tunjang, berlari dan memporak-porandakan apa yang ada di depan mereka. Yang Maha Kuasa masih melindungi kita dari serangan binatang-binatang liar itu. Kalau kita tidak berlindung di balik pohon besar ini, kita bisa binasa, Kanjeng Sinuwun. Ya. Binatang-binatang itu amat marah karena salah satu kawannya roboh. Mari, Kanjeng Sinuwun, kita periksa binatang itu. Kita cukup membawa satu buruan itu. Besar sekali, Kanjeng Sinuwun. 2 anak panah menancap di kedua matanya dan tombak hamba menancap di lehernya. Wah, luar biasa. Benar-benar bidikan yang maut. Bidikan yang sangat jitu. Dan semua itu mengikuti anjuran dan nasihat Ki Warih, Ronto. Warih memang hebat dalam hal panah memanah. Kau benar-benar seniman sejati, Warih. Untuk kesekian kalinya aku bangga punya kau. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun selalu memuji-muji hamba. Aku memuji dengan ketulusan hatiku, Warih. Dan pekerjaanmu semuanya beres di hadapan mataku. Dan kau telah menunjukkan dengan kerja keras, dengan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ronto, Hamba Kanjeng Sinuwun. tolong bereskan binatang ini. Kita bisa menyayat-nyayat dagingnya dan kita bisa membuat api unggun. Kalau lebih, kita bisa membuat daging banteng ini menjadi dendeng yang lezat. Anak dan istriku pasti senang sekali menikmati daging banteng ini. Seandainya anak dan istrimu ada di sini, tentu saja mereka ikut bersenang-senang bersama kita, Warih. Kanjeng Sinuwun, mereka telah hidup tenang di desa. Kalau mengikuti hamba terus, barangkali mereka akan gelisah. Karena hamba selalu pergi dan pergi, jarang bersama-sama dengan mereka. Hamba jadi rindu pada mereka, Kanjeng Sinuwun. Iya, itulah hidup dan kehidupan, Warih. Kerinduan itu tentu saja akan sering muncul dalam hati dan pikiran kita. Karena kita sudah dipersatukan dan kita telah beranak pinak. Apalagi dengan istri yang kita cintai. Kita akan merasa rindu kalau tidak melihatnya barang sekejap. Demikian pula dengan anak-anak kita. Kalau Kanjeng Sinuwun tahu bagaimana anak hamba, pasti Kanjeng Sinuwun senang sekali. Dia nakal dan bandel, tetapi pintar. Dia paling senang kalau diajak berburu seperti ini. Dia juga tidak jauh beda dengan hamba. Kalau melihat burung sedang berpasang-pasangan, dia pantang mengetapelnya. Dia paling suka berburu, tetapi hamba senantiasa menasihatinya. Kalau ada burung sedang berpasang-pasangan, hamba melarangnya untuk mengetapel dan membunuhnya. Jika salah satunya mati, bagaimana yang seekor mencari pasangan lain? Tentu saja ia akan merana. Warih, kau benar-benar bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Warih, bagaimana seandainya suatu saat anakmu kau ajak kemari? Aku ingin sekali melihatnya.
Kalau anakmu suka berburu, artinya cocok sekali dengan seleraku. Cocok sekali dengan kesukaan dan kesenanganku. Iya, Kanjeng Sinuwun. Mudah-mudahan ada kesempatan yang baik agar kita bisa bersama-sama dengan Sukmo berburu di sini. Dan ia akan senang sekali melihat karyamu di sini dan melihat betapa hutan Krapyak ini memungkinkan untuk berburu apa saja. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Tetapi menurut hemat hamba, berburu di sini bagi Sukmo putra hamba nampaknya kurang cocok. Sebab masih banyak harimau, banteng dan kerbau liar yang berkeliaran di sini. Anak seperti Sukmo kan terlalu kecil, jadi ia cukuplah untuk berburu burung saja. Belum saatnya berburu binatang besar. Tetapi aku percaya kepadamu, kalau anakmu mampu menghadapi segala rintangan dan tantangan di hadapannya. Kalau orang tuanya saja seperti kau, dan eyangnya aku sudah tahu persis siapa Eyang Wulung dan bagaimana dan apa yang telah dilakukannya di sini. Aku pasti percaya bila anakmu memiliki kemampuan yang luar biasa, nakal, bandel, dan cerdas. Begitu. Kanjeng Sinuwun, Kiwari, lihatlah. Ada apa, Ronto? Hamba, Kanjeng Sinuwun. Daging binatang ini cukup banyak. Tentu saja kalau untuk kita makan pada saat ini tidak habis, Kanjeng. Kita hanya 12 orang. Tak mungkin menyantap seluruh daging banteng ini. Sayat-sayatlah menjadi bagian yang terkecil dan kumpulkan. Kau bisa menjemurnya dan kita bisa membuat dagingnya menjadi dendeng yang lezat. Kiwarih pasti pintar membuat ramu-ramuan dendeng yang lezat. Dan jangan khawatir, aku akan membantumu. Ayo, sayat-sayatlah. Kulitnya bisa kau gunakan untuk menjadi gendang. Bukankah begitu, Kiwari? Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Benar, Ronto, benar. Kau bisa menyayat kulit banteng itu. Nanti serahkan kepadaku. Aku ingin membuat jidur. Jidur? Iya. Jidur adalah gendang raksasa. Gendang besar yang nanti bisa kita pakai untuk menambah keramaian gamelan saat kita menggelar wayang. Jidur atau beduk akan meramaikan suasana dalam perang tanding lakon Barotoyudu, dalam lakon pewayangan. Nah, sisihkanlah dan jangan sampai ada kulit yang terluka. Baiklah, Kiwari. Saya akan mencoba mengulitinya dengan baik. Hati-hati, Ronto. Jangan sampai ada kulit yang terluka. Dan nanti kau bisa merentangnya di antara kayu supaya bisa kering dengan baik. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Terutama bagian perut sampai punggung. Jangan sampai ada yang terluka. Kalau yang lainnya boleh. Tetapi usahakanlah kau bisa mengulitinya dengan utuh. Jangan sedikit pun ada yang terluka. Setidak-tidaknya untuk ukuran satu beduk yang ada di Masjid Agung. Baik, Ki. Saya akan berusaha sebaik-baiknya. Bukan begitu caranya. Minggirlah. Kiwari akan menyayat sendiri? Akan mengulitinya sendiri? Iya, aku akan mencoba mengulitinya. Supaya kulit binatang ini dapat kita manfaatkan untuk menjadi alat musik yang baik. Alat musik yang bisa menghibur seluruh kaula Mataram yang ingin menikmati wayang kulit. Dan sisa-sisa dari kulit yang kita buat jidur nanti bisa kita ukir dan kita pahat menjadi boneka wayang yang indah. Lihatlah ini. Jadi dari perut dulu, Kiwari? Ya, untuk menyayat binatang dan menguliti seperti ini, kita harus menggunakan sebilah pisau yang tajam sekali. Begini caranya. Dengan pisau yang amat tajam, Kiwarih menyayat perut binatang itu, mengulitinya dengan lincah dan gesit sekali, hingga sedikit pun dari kulit itu tidak ada yang terluka. Kulit banteng liar itu mengelupas dengan baik. Cepat sekali dan dengan cekatan sekali, dia menoreh-norehkan pisaunya. Ronto dan Sang Prabu melihat pekerjaan Kiwarih itu tersenyum puas. Dengan cekatan sekali, Kiwarih memainkan pisau pelatinya. Setelah mendapatkan seekor banteng besar, maka dengan lincah, Kiwarih menorehkan pisaunya, menguliti banteng besar itu. Sang Prabu memperhatikan orang kepercayaannya itu dengan mata berbinar-binar. Dia sungguh takjub dan kagum memperhatikan Kiwarih yang lincah sekali dan amat gesit menguliti kulit banteng. Sedikit pun tak ada yang tergores oleh pisau. Hingga kulit binatang itu mengelupas amat bagus. Tak ada yang ternoda oleh goresan pisau. Kau benar-benar hebat, Wari. Pekerjaanmu sangat sempurna. Kau lincah sekali dan terengginas sekali.
menguliti binatang besar itu hingga tak sedikit pun yang robek. Dari mana kau belajar menguliti kulit binatang itu, Wari? Segala sesuatu bisa dilakukan karena kebiasaan dan pengalaman, Kanjeng Prabu. Hamba hanya mengikuti jejak orang tua hamba. Ayah senantiasa menguliti binatang buruan dengan lincah. Kalau begitu, kau sejak kecil sudah pandai berburu seperti anakmu. Iya, Kanjeng Sinuwun. Memang begitulah kehidupan keluarga hamba, di mana sejak kecil kami diperkenalkan pada alam, sehingga kami tidak kaget untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Sekalipun hamba harus menguliti 10 ekor banteng, maka dengan cepat pasti hamba akan menyelesaikannya. Dan kulit banteng yang kita kuliti itu kita manfaatkan untuk menjadi wayang kulit atau alat musik. Kita bisa memanfaatkan kulit binatang ini menjadi alat musik yang indah, atau kita pakai untuk membuat boneka wayang yang luar biasa. Bagus kalau begitu. Kau senantiasa memanfaatkan apa yang ada di depanmu. Wari. Iya. Kuakui keunggulan pemikiranmu dan keunggulan segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Aku minta seandainya kulit banteng ini telah kering, sisa dari untuk membuat beduk itu, tolong berikanlah kepadaku. Aku juga ingin ikut seperti kau, memanfaatkan apa yang ada di depanku. Kanjeng Sinuwun menginginkan kulit ini? Tidak semuanya, Wari, tetapi hanya sebagian saja. Aku ingin menggunakan sisa-sisa kulit yang telah kau pakai. Jangan pikirkan aku, tetapi pikirkanlah keperluanmu dulu. Setelah kau memanfaatkan kulit banteng ini sebagai jidul, biarkanlah sisanya kupergunakan. Aku juga ingin membuat wayang. Aku ingin membuat sebuah boneka yang menarik untukmu. Barangkali kelak kau bisa memainkannya. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Tetapi mengapa harus menunggu sisanya? Lebih baik Kanjeng Sinuwun saja yang memanfaatkan kulit ini, kalau memang Kanjeng Sinuwun menginginkan. Aku tidak menginginkannya, Wari. Tetapi aku hanya ingin memanfaatkan sisa-sisa kulit. Sudahlah, jangan menjadi beban pikiranmu. Aku justru senang apabila kau bisa menuangkan segala ide-ide dan pemikiran-pemikiranmu. Kita saling berlomba dengan cara yang sehat. Kanjeng Sinuwun, semuanya telah beres. Daging telah kami sayat kecil-kecil. Dan bagaimana dengan kepala banteng ini, Kanjeng Sinuwun? Bagaimana menurut kamu, Wari? Apakah kau juga akan memanfaatkan kepala banteng ini? Benar, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan memanfaatkan kepala banteng ini. Biarlah kepala banteng ini untuk hamba. Kau benar-benar jeli. Ya, silahkan. Kalau kau menginginkan kepala banteng ini, ambillah. Ronto, hamba, Kanjeng Sinuwun. tolong kau nyalakan api unggun dan kita membuat daging-daging itu menjadi sate-sate yang lezat. Kita panggang. Buatlah perapian. Sekalipun matahari masih terik, biarlah kita memanggangnya. Nyalakanlah perapian. Kita akan makan sepuas-puasnya hasil buruan kita. Ki Warih dan kawan-kawannya segera membuat api unggun di tengah hutan kerapian. Mereka memanggang daging banteng yang telah mereka buru. Seluruh pengawal sang Prabu itu nampak senang, lega sekali karena mereka bisa menikmati hasil buruannya dengan leluasa. Kita kembali pada Aji Sukmo yang masih duduk bersila di sudut gua Tritip di depan Ki Gunung. Di sana masih ada pula Wulan, sahabat karibnya yang ikut duduk bersila menemaninya. Beberapa hari lamanya, Aji Sukmo tidak menikmati sedikit pun makanan karena perutnya penuh dengan air laut sampai ke tenggorokan. Setelah sehari semalam, kau menikmati kesunyian. Sekarang, apa yang kau rasakan, Sukmo? Ki Gunung, saya tidak mampu berbuat apa-apa karena perutnya terganjal oleh air laut yang memenuhi tubuhku hingga sampai tenggorokanku. Ya. Lalu apa yang kau rasakan? Yang saya rasakan, saya tidak merasakan apa-apa. Ya, hanya ketakutan yang mencekam hati dan pikiranku karena kakek Gunung tak pernah ramah padaku.
kakek hanya mau menerimaku begitu saja. Ketika aku pamit, kau pun membiarkan aku dengan dingin. Aku sungguh tidak tahu apa yang kau inginkan, Kek. Kau telah menerima diriku sebagai muridmu. Lalu, kau masukkan aku ke dalam air laut, dan kau biarkan aku tenggelam dan minum air laut hingga memenuhi tenggorokanku. Aku belum tahu apa maksudmu. Sukmo, kelak kau akan tahu apa yang kau rasakan saat kau tenggelam dan apa yang patut kau lakukan di saat kau tercebur di dalam air. Nah, ketika kau berada di dalam air, kau bisa melakukan banyak hal. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kau menyelamatkan diri agar kau tidak tenggelam. Tetapi mengapa kau di sini tetap juga tenggelam? Nah, itulah yang harus kau pikirkan, Sukmo. Kek, aku ini sering kali berenang dan bermain di kali bersama Wulan, juga bersama Doran. Tapi aku benar-benar tidak berdaya di depanmu. Aku tak mampu melakukan apa-apa, Kek, selain minum air hingga perutku kenyang dan penuh sampai di tenggorokanku. Kau tidak bisa melakukan apa-apa karena yang kau pikirkan tidak lain hanyalah ketidakberdayaan dirimu. Kau merasa mampu dan merasa pintar. Nah, sifat inilah yang paling buruk dialami manusia. Ia merasa sok kuat, sok kuasa, sok pintar, sok dikdaya, sok tahu dan sok mengerti, tanpa menyadari keberadaan dirinya. Kek, maafkan aku. Maafkan aku. Aku belum mengerti apa yang kau inginkan. Kesederhanaanmu, kesahajaanmu, serta sifatmu yang aneh. Itulah yang selalu membuatku bertanya-tanya, mengapa ada orang sepertimu? Anci Sukmo, kau benar-benar wiji penilih yang lahir dari Ading Wulung. Kau memandang seseorang dari pakaian dan apa yang dilakukannya. Kau memandang sesuatu dari luarnya saja. Seharusnya kau menjaga diri sebaik-baiknya. Pakaian, kedudukan, dan kehormatan, kekuasaan, atau apapun tidak ada artinya. Yang paling penting di dalam hidup ini adalah kepribadianmu, dirimu sendiri. Apa yang ada di dalam batin dan jiwamu, itulah yang paling utama dan terutama di dalam hidup manusia. Apakah kau pikir dengan mengenakan pakaian indah dan elok akan menjaga penampilanmu, akan menjaga keberadaanmu agar dihormati dan disanjung serta dipuji? Begitu? Sama sekali tidak, Sukmo. Pakaian manusia bisa lapuk oleh air hujan dan panasnya matahari. Ia bisa juga hancur dimakan oleh hangat. Tapi lain halnya dengan kepribadian yang ada dalam jiwa manusia, yang ada dalam hati dan perasaanmu, yang ada di dalam tubuh, akan membawamu semakin cemerlang dan bercahaya. Sekalipun kau mengenakan pakaian compang-camping, tetapi kalau kau memiliki kepribadian yang unggul, maka kau akan menjadi orang yang mulia. Orang-orang di sekitarmu akan menghormatimu dan mengagumimu. Sukmo, peganglah rahasia ini. Kau jangan menjadi orang yang bodoh dan tolol. Ampunkan saya, Kek. Ampunilah. Karena memang aku terlalu bodoh dan tolol. Aku goblok sekali, Kek. Aku tak tahu apa sebetulnya yang telah aku alami. Itulah sebabnya mengapa kakek Wulung
Ayahmu menginginkan dirimu agar kau mengenali dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa melangkah lebih jauh kalau kau tidak mengenali dirimu sendiri? Nah, untuk itulah, kalau kau hendak melangkah, kau pun harus memulai segala sesuatu dari dirimu sendiri. Nah, setelah kau mengenali dirimu sendiri dengan baik, kau akan mudah melangkah. Kau akan mengerti bagaimana menghadapi sesama manusia. Sebab dirimu adalah sebagian yang terbesar dari masyarakat di sekelilingmu. Lain halnya dengan kakekmu yang sudah tua ini, yang duduk bersila di tempat yang sunyi ini. Kalau aku sudah tidak butuh kawan lagi, aku tidak butuh teman lagi, selain mencari keheningan dan kesunyian. Aku telah merindukan alam kasampurnan Aji Sukma. Kek, Ya, aku bangga sekali punya kau. Aku bangga sekali. Di balik keanehan-keanehan sifatmu dan sikapmu, ternyata tersimpan sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa kupikirkan, yang tidak bisa kubayangkan sebelumnya. Oh, Kek, mudah-mudahan aku bisa memahami keangkuhanku, memahami kesombonganku, karena aku sok tahu, dan aku sok pintar, dan aku meremehkanmu, meremehkan orang-orang yang ada di sekelilingku, bahkan kakek dan nenekku, kedua orang tuaku, tak kuperhatikan. Aku hanya menginginkan sesuatu yang muncul dalam hati dan pikiranku. Sukmo, kau boleh menuruti hati dan perasaanmu. Kau boleh melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran-pikiranmu. Tapi satu hal, jangan sampai kau lupa diri dan merasa pintar. Jangan merasa kuasa, jangan merasa tahu, jangan merasa luar biasa. Peganglah itu. Dari sinilah kau akan memulai segala-galanya secara perlahan. Perlahan. Perlahan tetapi pasti. Dan pasti kau akan mendapatkannya. Jangan sampai orang lain menjadi ganjalan dalam hidup. Tetapi biarlah orang lain itu menjadi pendorong dan pembangun semangatmu, Sukma. Aku minta kau tetap duduk bersila di sini. Usahakan jangan bergeser dari tempat dudukmu. Baik, Kek. Bulan. Iya, Kek. Apa yang kau rasakan setelah menemani kawanmu duduk bersila di sini? Apa yang kau rasakan? Yang kurasakan adalah kengerian dan kesunyian di sini, Kek. Kami dekat denganmu, tetapi kami semakin jauh. Seolah-olah ada jarak yang amat panjang yang memisahkan kita, Kek. Mengapa bisa seperti itu? Itulah hidup, Wulan. Kau belum tahu sebenarnya apa yang telah menjadi tekad kakekmu ini. Kalau kakekmu duduk berdiam diri di sini, bukan berarti kakekmu mengabaikan dan melupakan hal-hal yang pernah kakek lakukan. Tetapi kakek duduk bersila di sini adalah untuk mengeja satu persatu, mengurai satu demi satu apa yang pernah kakek perbuat selama ini. Betapa banyak kesalahan dan kekeliruan yang kakekmu buat. Kakekmu sungguh tidak tahu. Ternyata kebajikan dan keburukan senantiasa ada di sini. Kakekmu lebih banyak melakukan kesalahan daripada kebenaran. Dan kakekmu merasa berdosa karena telah banyak menumpahkan darah. Darah? Kakek banyak menumpahkan darah? Iya.
Aku telah banyak menumpahkan darah di masa kecil hingga masa dewasa. Wulan, waktu aku masih muda, aku sering berkelahi dan sering kali menumpahkan darah. Berapa kepala manusia yang menggelinding ke tanah karena keganasan dan kemurkaan kakekmu ini. Kelak, ku minta jangan sampai terjadi hal seperti itu di dalam hidup kalian. Janganlah mengulangi perbuatan-perbuatan kakekmu, buyutmu, dan orang tuamu. Ku minta kalian melangkah menjadi seorang pendekar pilih tanding. Pendekar sejati yang tidak akan pernah menumpahkan darah. Kek, mana mungkin hal itu bisa terjadi? Kakek dan buyutmu telah menjalaninya. Semuanya penuh dengan kemungkinan, Wulan. Untuk itu, kalian kelak harus bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh kakek buyutmu. Mewujudkan cita-cita sejati. Menjadi pendekar suci. Pendekar yang tidak pernah menyakitkan sesamanya. Bahkan tidak akan pernah menumpahkan darah. Sukmo berguru di Tritip di bawah pengawasan Ki Gunuk yang telah lama bersila meninggalkan dunia persilatan. Dia merenungkan apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Dia disuruh untuk mencari dirinya sendiri. Kembali Aji Sukmo terpuruk dan tersudut dalam kisi-kisi hatinya yang paling dalam. Aji Sukmo menyelami apa yang diucapkan oleh Ki Gunuk. Wulan sahabatnya tetap duduk bersila tak bergeming. Ki Gunuk dengan sorot mata amat tajam memandang Aji Sukmo. Tatapan mata mereka saling beradu pandang. Lama sekali ada sesuatu yang terlukis dengan jelas terbayang di kedua bola mata Aji Sukmo. Sukmo, kau telah mengerti apa yang telah terjadi. Kau tidak boleh sembarangan melangkah. Seandainya kau punya keinginan setinggi langit, sesuaikanlah. Selaraskanlah dengan hati dan pikiranmu, dengan kemampuan tubuhmu, dan dengan kemampuan langkahmu. Kau tidak boleh ragu-ragu setelah ku beritahukan semuanya ini kepadamu. Untuk menjadi orang yang sakti mandraguna, tidak harus duduk bersila di sini, Sukmo. Tetapi setelah kau mengenali dirimu sendiri, di sanalah kau akan tahu apa yang paling tepat kau lakukan. Tidak dengan harus duduk bersila, tetapi dengan melakukan kebajikan dan melakukan yang selaras dengan apa yang ada di sekelilingmu. Kek, ya. Kalau begitu, izinkanlah aku pergi untuk mencari diriku sendiri, Kek. Terima kasih kepadamu karena kau telah mengakuiku sebagai murid. Kali ini, aku ingin sekali menuju ke Mataram, Kek. Apakah kau mengizinkan aku? Sukmo, kalau itu yang kau inginkan, ya terserah kepadamu. Kau punya hati dan pikiran sendiri, dan kau pun punya perasaan. Sejauh mana kemampuan? Kalau kau memiliki tujuan ke sana, pergilah. Dan jangan kau tunda. Kalau kau menunda-nunda keinginanmu, maka kau tidak akan pernah tenteram. Kau tidak akan pernah tenang, Sukmo. Sudah, pergilah. Tetapi hati-hati. Apakah kau pergi dengan Wulan? Aku tak tahu, Kek. Apakah ia mau atau tidak? Yang jelas, aku ingin sekali ke sana. Aku ingin tahu sejauh mana kota Raja Mataram itu. Aku ingin melihat istana. Wulan. Iya, Kek. Apakah kau juga ingin pergi ke Mataram bersama Sukmo? Tidak, Kek. Aku tidak mau pergi. Aku masih kecil. Aku belum tahu kemana harus melangkah. Lagi pula, untuk apa aku ke sana kalau tidak mampu melakukan apa-apa?
Tidak, Kek. Aku tidak ikut Sukmo. Aku di sini saja. Aku lebih baik bersamamu. Nah, Sukmo, kau telah mendengar sendiri jawabannya, bukan? Artinya kau akan pergi ke Mataram seorang diri. Nah, sekarang apakah kau telah siap? Sebelum saya sering kemari, saya ingin sekali pergi ke Mataram, Kek. Aku sudah lama berpamit pada Wulan dan Doran, tapi mereka tidak mau ikut. Setelah tertunda cukup lama, terpaksa kali ini aku harus mengikuti kemauanku. Aku tidak bisa menundanya lagi. Ya. Baiklah, Sukmo. Berangkatlah jika hal itu yang kau inginkan. Tetapi ingat, kau harus pamitan pada kedua orang tuamu dan kepada kakek maupun nenekmu. Ingat hal itu, Sukmo. Kau jangan mengabaikan orang-orang tuamu. Sebab bagaimanapun juga, merekalah yang membuat kalian ada di dunia ini. Nah, sekarang lekas dan pergilah. Ingat pesan kakek. Baik, Kek. Aji Sukmo kemudian memberikan hormat pada Ki Gunuk yang tetap duduk bersila. Dia meninggalkan orang tua itu yang duduk berhadap-hadapan dengan Wulan. Sukmo meluncur dan menyelam ke dasar sungai yang masuk dalam lorong gua itu. Menyelam hingga akhirnya muncul di muka gua Tritip. Dia kemudian melakukan perjalanan meninggalkan gua itu dengan kekuatan tenaga saktinya untuk meringankan tubuhnya, berlari dan berlari menyusuri semak belukar dan hutan belantara. Sementara itu, Nini Warih ibunya masih dilanda kegelisahan karena tidak tenang tinggal di rumah Ki Wulung. Dia mondar-mandir di belakang rumah. Beberapa hari lamanya dia diperlakukan tidak sedap oleh Nyai Wulung. Dia tidak sadar jika ibu mertuanya sudah berdiri di belakangnya. Aku tidak menyalahkanmu, anakku. Tidak, Nduk. Sama sekali tidak. Aku hanya ingin kau menjaga dirimu dengan baik. Jangan sampai orang-orang memandangmu sebagai perempuan murahan. Kau istri seorang dalem dan seorang juru taman yang dipercaya oleh Kanjeng Prabu. Kau tahu artinya semua itu? Seperti dulu, aku juga pernah mengalami hal yang sama saat aku harus tinggal di desa ini seorang diri tanpa suami. Sama, Nduk. Kumohon kau tetap tabah. Nek, rasa-rasanya aku ingin sekali bertemu dengan Sukmo. Tetapi ia belum juga datang. Aku akan pulang ke rumah, menengok ke rumah Teratak. Aku juga ingin menengok kedua orang tuaku. Aku pergi dulu ya, Nek ya. Kau akan pulang? Jangan, Tondok. Kalau kau pergi dari sini, artinya nanti kedua orang tuamu bisa marah. Bisa menilaimu yang tidak-tidak. Hanya sebentar, Nek. Barangkali nanti sore aku kembali. Aku tidak menginap di sana. Siapa tahu Sukmo ada di sana. Kalau itu yang menjadi keputusanmu, ya terserah. Tetapi jangan menyalahkan nenek dan kakek kalau terjadi sesuatu padamu. Ingat, kau adalah menjadi tanggung jawab kami. Kamilah yang dititipi Warih untuk menanggungmu, bukan kedua orang tuamu. Kalau terjadi sesuatu padamu di sana, nenek dan kakek tidak tahu. Kau paham itu, Nini? Iya, Nek. Apapun yang terjadi, itu menjadi tanggung jawabku. Aku ingin mencari Sukmo di sana. Kalau Sukmo tak ada, aku akan kembali ke sini. Aku pergi dulu, Nek. Tolong nanti pamitkan pada kakek. Nanti sore aku kembali. Nini Warih meninggalkan Nyai Wulung yang terdiam dengan menggeleng-gelengkan kepala dan mengurut dadanya. Dia melihat menantunya nampak bersedih dan murung sekali. Wajah perempuan muda itu pucat sekali.
Nyai Wulung tak bisa berkomentar apa-apa selain mengikuti perjalanan menantunya dengan tatapan mata kuyu. Dalam hatinya dia menyesal karena beberapa saat yang lalu dia marah pada menantunya itu. Kasihan Kondo. Maafkan aku karena kemarin kata-kataku cukup kasar kepadamu. Tetapi bukan maksudku menyalahkanmu. Kau tahu, sebagai seorang istri, berat sekali tanggungannya. Tidak seperti saat kita masih seorang diri. Anakmu tak ada, suamimu tak ada. Lalu ada laki-laki lain yang hadir dalam hidupmu. Itu tidak baik. Aku tahu kau pasti sedih. Kau pasti marah kepadaku. Tapi ya, semuanya telah terjadi. Kasihan kau ini. Duh, anakku. Hup, Nek. Jagat Dewa Batara. Ger, cucuku. Sukmo. Dari mana saja kau, Ger? Dari mana kau, ha? Saya dari tempat kakek Gunuk. Oh, alah, Ger. Kau ini bagaimana? Selalu ngeluyur terus dan pergi terus. Kenapa seperti itu, Sukmo? Nenek seperti tidak tahu siapa aku. Kakek ada, Nek? Kakekmu mencari rumput karena kau selalu pergi. Jadi kakekmu lah yang harus memelihara kambing dan dombamu. Kau mau menyusulnya? Tidak, Nek. Kalau tak mau menyusul ya sudah. Sana, makan dulu, minum. Tidak, Nek. Aku justru ingin pamitan kepadamu. Pamitan kemana lagi? Kau ini mau pergi kemana lagi, Sukmo? Datang, pergi. Datang, pergi. Datang lagi, pergi lagi. Kau tidak tahu kalau nenek dan kakekmu ini merindukanmu. Apakah kau juga tidak tahu bahwa ibumu ada di sini? Apa, Nek? Ibu ada di sini? Memangnya ibu pulang dari Mataram? Iya, ibumu baru pulang dari Mataram bersama ayahmu untuk menjengukmu. Tetapi kau selalu pergi. Dan ia ingin sekali bertemu denganmu, Sukmo. Lalu di mana ibu dan bapakku? Bapakmu sudah kembali ke Mataram. Dan ibumu sekarang menuju ke Teratak. Menuju ke rumah kakekmu. Salah sendiri. Salah sendiri bagaimana? Kau jangan seperti itu, Aji Sukmo. Kau jangan menyalahkan orang tuamu seperti itu. Ibumu itu sangat kangen padamu, Ger. Kau harus mengejarnya. Baru saja dia pergi dari sini, dia mencarimu ke rumah orang tuanya. Ayo, susulah dia. Cepat susul. Tidak, Nek. Aku tidak mau menyusulnya. Aku tidak mau mengejarnya. Untuk apa? Aku ingin pergi ke Mataram. Dan aku tidak akan mengganggunya. Biarkan dia pergi. Aku tak mau tahu. Loh, mengapa kau mengeraskan hatimu, Ger? Mengapa? Tidak adakah sedikit kau luruhkan hatimu? Kau melihat kedua orang tuamu bersusah payah. Nenek dan kakekmu juga senantiasa merindukanmu. Sangat sayang kepadamu. Tetapi mengapa kau tidak mau tahu? Tidak, Nek. Bukannya aku tidak mau tahu. Kakek juga pernah bilang kalau aku disuruh untuk mencari diriku sendiri. Sekarang aku telah mendapatkannya, Nek. Aku telah mendapatkan diriku sendiri. Dan aku tahu siapa Aji Sukmo. Izinkanlah aku tetap melangkah dan berjalan. Nenek jangan menghalang-halangiku. Siapa yang menghalang-halangimu, Ger? Tidak ada yang menghalang-halangimu. Nenek mengizinkan. Kakek mengizinkanmu apabila kau mau pergi. Tetapi kau harus tahu bagaimana orang-orang di sekelilingmu amat mengharapkanmu. Kau jangan seenakmu, Sukmo. Sana,
Ku minta kau mengejar ibumu yang sedang menuju ke rumah nenek dan kakekmu. Ayo, pergilah sana. Kau jangan melupakan kedua orang tuamu, Ger. Hah? Aku tak pernah melupakannya. Siapa yang melupakan kedua orang tuaku? Tidak kan? Aku hanya ingin agar mereka pun tahu bahwa Sukmo sekarang bisa berjalan sendiri, bisa melangkah pasti. Tolong pamitkan pada ibu dan kakek, Nek, kalau hari ini aku pergi ke Mataram. Nyai Wulung beberapa saat lamanya hanya diam dengan mata setengah melotot. Mulutnya setengah menganga. Dia menggeleng-gelengkan kepala, memandangi cucunya. Sukmo tetap tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika hendak pergi, Nyai Wulung menahan lengannya. Nenek tidak perlu menahanku. Aku tidak akan melepaskanmu pergi. Untuk kali ini kau harus tetap tinggal di sini, Ger. Nek, ada sesuatu yang ingin kulakukan di Mataram. Kau jangan menahanku. Kau jangan menghalang-halangiku. Tolong, lepaskanlah tanganku. Lepaskanlah, Nek. Tolong sampaikan pada ibu dan kakek bahwa aku menuju ke Mataram. Tidak, Ger. Jangan, Ger. Tunggulah. Ibumu nanti sore akan kembali ke sini. Ia ingin sekali bertemu denganmu, Ger. Hah? Walah, Ger. Mengapa kau keras kepala seperti ini? Kenapa, Ger? Percayalah, aku tidak akan melupakan bapak dan ibu. Tidak juga nenek dan kakek. Tolong pamitkan saja pada mereka. Aku akan pergi ke Mataram. Dan nanti pasti aku akan kembali. Aku tetap mencintai semuanya. Mencintai bapak dan ibu. Mencintai kakek dan nenek. Tidakkah nenek percaya? Tidak, Ger, tidak. Kau tidak boleh pergi. Kau harus menginap barang semalam di sini. Tunggulah ibumu. Tunggulah, Ger. Dia nanti akan kemari. Kau jangan seperti itu, Sukmo. Kau jangan keras kepala. Aku tidak bisa membuang-buang waktu lagi, Nek. Izinkanlah aku pergi. Izinkanlah. Ada apa? Ada apa? Ada apa lagi? Mengapa kau menarik-narik tangan cucumu itu, Nyai? Ada apa lagi? Ada apa lagi, Nyai? Cucumu baru datang, sudah mau pergi lagi, Kek. Aku tidak tahu apa maunya. Kau mau pergi kemana, Tongger? Haji Sukmo cucuku. Kamu ini baru saja pulang. Mbok Yao makan dan minum dulu. Jangan seperti itu, Nger. Ayo, makanlah. Ibumu ada di dalam. Ibunya sudah pergi, Kek. Ibunya pergi ke Teratak, ingin menemui bapak dan ibunya. Mantumu pergi. Mengapa kau tidak menahannya, Nyai? Kau ini bagaimana, toh? Kau ini bagaimana, Nyai? Kau selalu melakukan kesalahan terus. Heran aku. Aku tidak bisa menahannya, Kek. Dia ingin mencari Sukmo. Dia tidak sabar menunggu anaknya. Kau tahu, Sukmo, kami tidak main-main. Ibumu benar-benar ingin bertemu denganmu dan kau pergi datang, tanpa mengenal waktu. Ger, kau akan pergi kemana? Akan pergi kemana lagi, Ger? Kemana, Sukmo? Kek, kebetulan sekali kakek datang. Maafkan aku apabila tidak bisa mampir makan dan minum. Perutku masih kenyang. Aku habis minum air laut hingga sampai ke tenggorokanku. Izinkanlah, Kek. Aku akan pergi ke Mataram. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.